Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu dan bapak semua yang berada di tempat ini, izinkan saya bertanya, untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Untuk apa? Lebih keras lagi. Yang keras lagi. Untuk apa? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Nomornya berapa? Namanya? Wakilnya? Singkatannya? Lebih keras lagi. Ibu bapak semua, kita berkumpul di sini bukan sekedar ingin tatap muka, bukan ingin tatap mata. Kita berkumpul di sini karena kita menginginkan perubahan. Kita ingin perubahan, dan izinkan saya menyampaikan rasa hormat. Panas matahari tidak membuat semangat meleleh di tempat ini. Betul. Bertahan sejak siang tadi. Saya baru saja mendarat dari Brebes. Tadi siang di Brebes, begitu sampai saya sudah khawatir. Ini kalau sampai sore bagaimana masyarakat di Serang? Ternyata tidak bergeming masyarakat di sini, tetap bertahan. Untuk apa? Untuk apa? Ibu bapak sekalian, kami menyadari ketika waktu itu mendengar kabar bahwa di Padarincang di sini ada banyak tantangan. Betul. Ada persoalan lingkungan. Betul. Saya ingin tegaskan, Republik ini hadir untuk rakyat, bukan untuk konglomerat. Betul. Walaupun di sebelah sana ada yang bilang, katanya sepertiga ekonomi ikut di seberang. Saya jawab, menurut saya, yang 2/3 ikut bersama kita di sini. Betul tidak? Biar yang raksasa di sana, di sini rakyat kebanyakan yang ingin perubahan. Rakyat yang ingin adil makmur untuk semua. Betul Bapak sekalian. Nih, saya ingin tegaskan di sini, ketika tadi Ibu Umi Aha menceritakan apa yang menjadi tantangan di sini. Kita ingin agar pemerintah melindungi rakyat dan pemerintah menjaga bahwa pembangunan bisa dikerjakan, tapi lingkungan hidup harus dijaga sama-sama. Betul. Dan kita ingin rakyat kebanyakan dapat kesempatan untuk ikut sejahtera, bukan jadi penonton. Betul. Tapi jadi pelaku. Betul. Itulah sebabnya kami ingin ada kawasan ini maju, kawasan ini berkembang. Saya bukan pertama kali ke sini, Bapak sekalian. Sejak 14 tahun yang lalu, kami sudah datang ke tempat yang paling ujung di ujung kulon sana. Kenapa? Karena di Jawa ini banyak daerah-daerah di kawasan Banten yang tertinggal. Betul. Sekolahnya kurang, gurunya kurang. Padahal yang membuat kita bisa maju kalau ada pendidikan. Jadi saya datang ke sana mengantarkan guru-guru. Nama programnya Indonesia Mengajar. 14 tahun yang lalu. Bukan sekarang. Jadi saya sampaikan pada semua, ketika saya berbicara tentang ketimpangan, bicara tentang kesetaraan, bicara tentang keadilan, bukan karena dijadikan calon dalam pilpres ini, tapi ini adalah perjuangan yang dari dahulu sudah dilaksanakan. Dan alhamdulillah senang kembali lagi ke Banten, ketemu dengan warga yang sama-sama ingin kita majukan kondisinya. Jadi
Saya melihat ini kesempatan untuk melakukan perubahan, perlu kewenangan. Namanya wewenang. Perlu apa? Wewenang. Kalau tidak punya wewenang tidak bisa. Saya beri contoh ya. Dulu di Jakarta ada satu tempat namanya Alexis. Boleh benderanya turun dulu dah, benderanya turun biar nggak ngalangin. Dilipat. Itu bisa jadi sumber ketidakadilan pandangan. Ya kan? Kita ingin ada pemerataan pandangan, ya. Nah, saya terusin ya. Dulu ada tempat namanya Alexis. Tahu Alexis? Kok bisa? Bapak bilang nggak tahu gitu. Alexis tuh boleh tahu, yang penting nggak pernah kesana. Ya, ada sosmed jadi tahu ya. Itu tempat maksiat, diprotes. Itu para alim ulama datang minta ditutup. Masyarakat protes terus menerus. Bisa ditutup? Nggak bisa. Protes tidak bisa menutup. Gagal ditutup, dia punya ordal. Tahu ya ordal? Orang dalam. Dia punya backing. Betul tidak? Nggak bisa ditutup. Lalu di tahun 2017 terjadi pergantian gubernur. Gubernurnya ganti. Ketika gubernurnya ganti, Alexis ditutup cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan. Oke. Itu namanya wewenang. Kalau punya wewenang, tulis. Jadi perubahan. Betul? Itu wewenang. Nah, tanggal 14 Februari rakyat Indonesia diberi kesempatan kepada nomor berapa wewenang itu akan diberikan. Nomor berapa? Wewenang diberikan untuk apa? Untuk apa? Saya tanya ibu-ibu, harga beras murah atau mahal? Pendidikan murah atau mahal? Kesehatan murah atau mahal? Lapangan pekerjaan mudah apa sulit? Bagaimana kalau itu kita lanjutkan? Mahalnya dilanjutkan, sulitnya dilanjutkan, yang gini cuma sedikit. Mana kalau dilanjutkan? Tidak setuju. Perlunya apa? Jadi nomornya berapa? Kalau wewenang itu diberikan, maka kita bisa melakukan perubahan. Harga beras mahal sementara harga gabah murah. Petani terima uangnya sedikit, tapi kita bayar berasnya mahal. Terus pertanyaan, uangnya kemana? Kita bayar mahal, sampai petaninya uangnya kecil, hilang di jalan. Bener gak? Itu kerjanya mafia-mafia. Betul. Tengkulak yang menimbun. Haruskah mereka dibiarkan? Haruskah mereka dilanjutkan? Ini harus diubah nih. Terus petani kita ini kalau ditanya masalahnya apa? Masalahnya apa? Ada 3. Nomor 1 pupuk. Nomor 2 pupuk. Nomor 3 pupuk. Udah. Pupuknya tidak ada. Kalau ada harganya mahal. Ini masalah. Loh, Indonesia baru punya pertanian baru tahun kemarin. Tidak, ini semua sudah lama. Ibu bapak sekalian, nih, ini bukan persoalan rumit, cuman ini persoalan tidak diselesaikan. Saya beri contoh. Kita pernah nggak lihat jalan aspalnya rusak bertahun-tahun tetap rusak? Sering tidak? Pertanyaan, apakah sulit memperbaiki aspal? Sulit tidak? Kenapa tidak beres bertahun-tahun? Ya, satu ada korupsi.
Yang kedua, tidak dapat perhatian, dibiarin, nggak dianggap penting. Nih, soal pupuk, memang itu sulit? Tidak. Lapangan pekerjaan? Tidak. Hanya tidak diurus dengan baik. Kalau mau perbaiki jalan, tinggal masukkan anggaran, tentukan kontraktor, jalan perbaikan langsung. Betul? Insya Allah 100 hari pertama kita akan bereskan tata niaga pangan kita supaya petaninya makmur, harga berasnya murah, dua-duanya dapat. Setuju? Jadi perlunya apa? Nomornya? Jadi kita harus lakukan sama-sama. Lalu di sini kita ingin agar proyek-proyek besar pemerintah dibangun dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat. Betul. Jadi warga harus didengar, dan kita ingin warga mendapatkan kesempatan untuk ikut maju. Jangan sampai yang besar-besar masuk, yang lokal nonton, yang dapat seluruh manfaatnya pendatang, yang asli dari sini cuman dapat tontonan. Kita kepengen kemakmuran. Insya Allah itu juga bagian dari perubahan kita. Amin, Allahumma. Ini kita ada aturan KPU jam 6 harus berhenti ngomong. Iya. Nanti saya nggak boleh kampanye lagi kalau melanggar, ya.